Salam saudara, kita mengikuti Abam ini episode 729. Dari ibu janda usia 66 tahun. Saya tinggal di salah satu gereja di Tangerang, ya. Saya seringkali mendengar khotbah di ibadah kaum ibu di gerejanya. Ya, bukan GSKI. Renungan dalam persekutuan dilayani oleh orang-orang yang tidak sekolah teologi. Cuma mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk menyerang orang, seperti rasa iri hati. Mengutip 1-2 ayat terus khotbahnya tidak karuan. Tidak ada makna, tidak menguatkan kaum ibu. Maaf, sepertinya pelayanannya hanya untuk mencari makan jasmani. Pertanyaan, apakah orang yang hanya mengutip 1-2 ayat lalu boleh naik mimbar? Saya jawab dulu ya. Ini bukan masalah 1, 2, 3, atau 4. Tetapi apakah khotbahnya itu alkitabiah? Sesuai dengan nafas jiwa Alkitab. Kalaupun yang dikutip lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, tapi kalau tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan nafas kebenaran Alkitab, tetap salah. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara ayatiah dan alkitabiah. Ayatiah belum tentu alkitabiah, tapi yang alkitabiah pasti sesuai dengan jiwa Alkitab itu. Jadi memang orang perlu belajar teologi, belajar Alkitab dengan benar. Walaupun tidak sekolah teologi, tapi kalau sering mendengar pengkhotbah yang ajarannya benar, maka terbangun pengertian teologi atau pengetahuan tentang Tuhan yang benar pula. Oke. Pak Eras tetap kuat menghadapi masalah yang ada. Orang-orang itu iri pada Bapak karena mereka mau seperti Pak Eras tapi tidak bisa. Pak, maaf lancang. Kalau orang-orang yang perkataannya kasar tidak perlu dibaca. Yang mengatakan Bapak seperti ular beludak. Dalam kurung orang yang memaki Bapak di episode 723. Mulutnya itu berkaca pada air kotor. Saya jadi kesal, mohon jangan dibaca ya Pak. Itu bukan kasar lagi, tapi tidak makan bangku sekolah. Orang liar Pak. Terakhir dapatkah saya bicara langsung Bapak ini? Nanti disimpan, nanti hubungi. Oke. Baik, terima kasih. Dari pria usia 45 tahun. Sudah menikah di Bogor. Mohon penjelasan Matius 10, 32, 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Apakah ini juga ada referensinya dengan tema mengenai logos, atau ayat ini korelasi dengan situasi di mana orang percaya akan menghadapi tekanan penganiayaan? Ayat ini terrelasi dengan situasi di mana orang percaya mengalami penganiayaan. Jadi Tuhan menghendaki bahwa kita harus tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara terbuka dan terang-terangan. Walaupun untuk itu kita harus teraniaya, menderita, dipermalukan, dan lain-lain. Oke. 2. Waktu saya tinggal di Kalimantan Tengah, saya dengar cerita seorang pendeta mengenai cerita salah satu anggota jemaatnya. Dalam kurung sudah tua, punya 7 anak. Ceritanya bapak ini kecelakaan tertimpa pohon yang ia tebang saat berladang. Ia mati dan berjumpa di alam roh dengan seseorang yang namanya Yesus. Mulanya bapak ini beragama non-Kristen dan memiliki beberapa ilmu, bahkan bisa menghilang atau raib. Menurut pengakuan istrinya, ya.
Lalu kata Yesus menyuruh dia balik lagi ke tubuhnya dengan pesan, lepaskan semua ilmu, percaya kepada Yesus jadi Kristen, tanggung jawab ke 7 orang anaknya sampai berhasil, berusaha hidup benar. Ibarat baik 60% dan salah 40%, apakah masih layak berkenan? Jangan setengah-setengah. Oh, ibarat baik 60 dan salah 40 masih layak berkenan. Jangan setengah-setengah. Waktu saya di Kalimantan, saya sendiri melihat 4 pesan itu jalani dengan baik. Ketujuh anaknya semua sukses, pendidikannya sudah mapan dan semuanya sudah menikah dan mempunyai anak. Tapi yang jadi tanda tanya saya hal yang keempat. Apakah boleh benar 60% dan boleh salah 40%? Sedangkan di Injil Yohanes jelas mengatakan barang siapa berbuat dosa maka ia adalah dosa. Bahkan pendeta ini dengan berani mengangkat cerita di atas mimbar dan membenarkannya. Oke, tidak semua kesaksian itu bisa dipercayai. Ya, mungkin ada bagian yang bisa dimengerti dan diterima, tapi ada bagian yang tidak perlu kita terima. Kalau bicara soal kesucian, saya harus mengatakan kesucian itu 100%. Harus tidak bercacat, tidak bercela. Bahkan dari hal-hal kecil dan sederhana, kita harus benar. Itu jawaban saya. Oke. Dari wanita usia 25 tahun bekerja melayani sebuah lembaga Kristen Sumatera Utara. Saya hanya menyampaikan terima kasih ke Pak Eras. Pengajaran Bapak mengenai diam itu mengajarkan saya arti sabar dan memaafkan. Dan saya dapat merasakan pembelaan dari Tuhan, sekalipun sekeliling saya menjatuhkan dan merusak nama baik saya. Tapi akhirnya mereka terjatuh sendiri. Dan saya juga salut sama Pak Eras, walaupun Bapak saat ini sedang difitnah, Bapak tidak membalas orang yang menjelekkan nama baik Bapak. Apalagi waktu membacakan kritik dan hinaan kasar yang dilontarkan di Abam 723, saya mendengarnya aja pilu Pak. Apalagi Bapak yang langsung membacanya. Tapi Bapak terlihat sabar juga, nggak terlihat emosi. Dan Bapak juga masih berpikir positif akan orang yang menghina Bapak. Semoga Bapak sehat-sehat ya Pak. Semangat selalu dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya. Kamu masih usia 25 tahun, kamu sudah kamu lebih muda setahun dari usia anak perempuan saya. Ya, Tuhan berkati kamu. Dari janda usia 60 tahun, ya, suami meninggal tahun 2000. Jadi waktu suami meninggal usia dia mungkin masih 38 ya. Salam Pak Eras, sehat selalu ya Pak. Kalau istri belum meninggal, anak meninggal duluan, boleh tidak dikubur di tempat bapaknya. Tidak ada larangan ya. Bagus juga, lebih hemat ya, enggak apa-apa. Wanita usia 53 tahun. Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar, makanya Yesus di dalam Bapa. Segala sesuatu ditaklukkan dan diletakkan di bawah kaki Yesus. Segala sesuatu itu tidak termasuk yang menaklukkan, karena Bapa lebih besar, makanya Yesus di dalam Bapa yang lebih besar. Jika Yesus dalam Bapa dan kita dalam Yesus, bukankah suatu saat kita juga bisa di dalam Bapa? Suatu saat, suatu waktu rasanya akan terjadi lambang di langit yang hari-hari ini kita lihat. Oke, kalau Bapa lebih besar dari Yesus itu ayatnya bukan hanya pada waktu Yesus memakai tubuh manusia seperti kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu ditaklukkan di kaki Yesus. Tetapi Yesus sendiri harus menaklukkan diri kepada Bapa. Ya, oke. Nanti khusus akan membahas hal ini. Yesus, maksud saya Bapa lebih besar dari Yesus. Nanti saya akan bahas khusus mengenai hal ini. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Matahari sumber terang itu seperti Bapa.
Bulan lambang anak dan bintang-bintang lambang manusia yang banyak ini. Bintang bersama bulan karena kita adik atau saudara-saudara kita selalu bersama-sama. Dia yang sulung muncul di malam hari, sumber tetaplah matahari sang penguasa terang. Itu sudah bisa dengan mudah kita mengerti seperti simbol. Bukankah manusia itu bintang-bintang, kisah nyata, hamba Tuhan, nama hamba Tuhan ini. Ada nama hamba Tuhan yang tidak saya baca ya. Menghadap Bapa. Berarti benar firman Tuhan yang berkata, tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Karena Bapa tidak terhampiri, hanya melalui Tuhan Yesus kita datang kepada Bapa. Mungkin yang saya mau sampaikan bahwa kita semua bisa masuk dalam persekutuan dengan Bapa. Seperti doa Tuhan Yesus di Matius pasal 17 ayat 20 dan 21. Bapa dalam anak, dalam Yesus, Yesus dalam Bapa, dan orang percaya di dalam Bapa dan anak. Ya. Lambang mengenai matahari dan bulan dan bintang tadi mungkin harus dikoreksi atau direnungkan kembali ya. Sebab bintang itu sebenarnya matahari juga, hanya letaknya jauh. Sedangkan bulan itu planet yang memancarkan cahaya matahari. Jadi matahari, bulan itu planet milik bumi. Sedangkan bintang-bintang itu matahari-matahari yang ada di tempat yang jauh. Jadi ilustrasi itu harus dikoreksi kembali ya, supaya tidak keliru. Selanjutnya dari wanita usia 52 tahun menikah 4 anak. Punya suami usia 57 tahun, tinggal di Papua Timika. Pak Era, saya pecinta suara kebenaran. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai untuk mengubah hidupku. Pak Era sungguh hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukakan semua rahasia-rahasia Tuhan lewat Pak Eras. Semua khotbah-khotbah Bapak dan benar-benar kebenaran, dan dengan cara Bapak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Abam sungguh sangat luar biasa. Dan sungguh sangat berhikmat, dan dengan rendah hati Bapak menjawab. Dan saya percaya itu semua hikmat dari Tuhan. Dan karena kesungguhan Pak Eras dan kerinduan Bapak hidup bersama Yesus di bumi baru dan langit baru, dan saya sangat memahami karena saya yang merindukan hidup selalu bersama Yesus dan mau menyenangkan Tuhan dan mau melakukan kehendak Bapa kita surgawi. Saya tidak bisa melewatkan doa pagi dan doa malam dan semua cara-cara GSKI Rehoboth. Jika ada terlewatkan, saya akan putar yang terlewatkan. Bersyukurlah selalu Pak, karena saya yang pernah dibully orang, tapi saya sama sekali diam. Saya ingat Tuhan, hanya ingat Tuhan dan firman-Nya. Karena kebenaran itu milik Tuhan. Terima kasih Pak, mohon doakan terus kami. Apakah Bapak punya kerinduan buka GSKI di Papua Timika? Terima kasih, Tuhan memberkati dan tetap kuat ya Pak. Oke, mungkin nama ini dihubungi nak. Siapa tahu bisa membuka hot ya, atau cabang GSKI. Wanita usia 41 tahun menikah, 1 anak di Jakarta. Salam Pak Eras, setahun yang lalu saya pernah bertanya di Abam dan saya senang sekali dijawab oleh Pak Eras di episode 254. Pak, saya mau tanya lagi nih. Boleh ya Pak, semoga dijawab lagi. Awal Oktober kemarin saya ketiduran di sofa ruang TV dan bermimpi yang cukup aneh Pak. Padahal saya termasuk orang yang tidak pernah bisa tidur siang. Dalam mimpi saya melihat kakak ipar laki-laki saya yang meninggal tahun lalu karena COVID. Saya lihat dia sedang sibuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Memang Pak, semasa hidupnya dia senang sekali menjamu orang yang datang ke rumahnya. Meskipun dia bukan orang berada, tapi dia suka sekali memasak,
buat siapapun yang datang. Kemudian saya melihat sebuah pintu yang di dalam ruangannya sangat terang. Ketika saya masuk ke dalam, saya mendengar suara yang bilang bahwa kalau saya masuk ke dalam pintu itu, saya tidak akan bisa keluar nantinya. Tidak akan bisa keluar lagi nantinya. Tapi saya tidak peduli dengan perkataan itu, Pak. Saya tetap berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke pintu itu sambil bilang nggak apa-apa. Saya sudah capek, saya mau masuk ke sana saja. Tapi ada yang menahan saya dari belakang. Sehingga sekuat tenaga apapun, saya berusaha untuk masuk ke dalam pintu itu, tapi tetap nggak bisa. Sampai akhirnya pintu itu hilang. Dan saya sedih sekali, lalu saya terbangun. Di dalam mimpi itu saya sama sekali tidak terpikirkan suami dan anak loh, Pak. Padahal anak saya masih kecil dan lengket sama saya. Pak Eras, saya sering mimpi yang aneh-aneh, tapi mimpi kali ini sangat mempengaruhi saya. Takut sekali kalau seandainya mimpi itu berarti saya tidak diterima di dalam rumah Tuhan, Pak. Apakah Bapak bisa membantu memberikan pencerahan buat saya? Oke, saya jawab dulu. Itu maksudnya bukan Anda ditolak dari rumah Tuhan. Tapi maksudnya bahwa Anda belum waktunya meninggal dunia. Ya. Jadi arti mimpi itu Anda belum waktunya meninggal dunia, maka masih ada yang menahan. Terima kasih ya Pak Eras, semoga Tuhan selalu memberkati Bapak, keluarga, semua tim pelayan Rehoboth. Maju terus dalam kebenaran, jangan hiraukan para pencemooh akhir zaman ya Pak. Justru dengan semakin kencangnya fitnah terhadap Bapak, akan banyak yang penasaran mengikuti khotbah Bapak. Dan akhirnya malah jadi pengikut Pak Eras. Saya contohnya Pak, karena Bapak beberapa tahun yang lalu dibilang sesat, dan saya penasaran, akhirnya saya ikuti pengajaran Pak Eras, malah akhirnya jadi pengikut suara kebenaran. Semakin semangat ya Pak. Oke, terima kasih. Tapi fitnah kali ini lebih dahsyat karena saya difitnah tidak percaya Yesus juru selamat. Ini fitnah yang sangat ya kejam ya, jahat. Nah oke, tapi Tuhan akan bela kita ya, pasti Tuhan bela kita. Yang penting kita hidup suci. Oke. Dari tidak ada tulisannya ini. Saya mendapat WA dari GPDI Sukorejo Pasuruan. Saya berdoa terus buat Pak Erastus dan keluarga maupun tim GSKI Rehoboth melalui khotbah-khotbah Bapak. Saya semakin mengerti ajaran yang murni. Biarlah kebenaran semakin nyata. Tuhan turut bekerja luar biasa. Penganut iblis yang tersesat tidak senang melihat umat manusia diubahkan, berubah sifat karakter, hidup dalam kesucian, kekudusan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetap semangat Pak Eras, upahmu besar di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, teruskan dengan wanita usia 49 tahun. Single mother, karyawan swasta Tangerang. Yang terhormat Pak Eras yang saya kasih dalam Kristus, mohon maaf jika pesan saya panjang Pak. Ini pertama kali saya menulis di ABAM. Saya syok mendengar bagaimana orang yang mengaku Kristen bisa menulis serangan sekasar itu kepada Pak Eras. Sungguh diksi yang dipilihnya memamerkan sangat kurangnya pendidikan si penulis penyerang tersebut. Saya sebagai orang Kristen merasa malu mendengar kata-kata kasar dan tidak berpendidikan yang keluar dari hati yang menjadi jahat karena kebodohan. Semoga kiranya Tuhan menjauhkan anak cucu dan keturunan saya dari perilaku dan kekasaran semacam itu. Di sisi lain sungguh saya bersyukur sudah mengikuti Papa rohani yang tepat dalam gereja yang tepat, dengan doktrin yang tepat yang sekalipun diserang dengan brutal semacam itu, masih mampu menunjukkan kasih dan pengampunan, sama sekali tidak terprovokasi dengan kejahatan orang lain. Kiranya Tuhan memampukan saya, anak cucu dan keturunan saya untuk bisa bersikap seperti Bapak, ya, seperti Pak Eras, yang tentu saja mencontoh kehidupan Kristus Yesus.
Terima kasih Bu. Ya, dukung terus dalam doa. Yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya teruskan. Pak Eras dalam penampian tingkat lanjut ini yang berupa kebenaran yang Bapak sampaikan dalam khotbah berseri Logos, di mana lubang penyaringannya semakin kecil. Saya semakin dibukakan pengertian bahwa kuasa kegelapan benar-benar resah karena pengungkapan pewahyuan Logos ini memungkinkan orang percaya mencapai puncak kesempurnaan. Semakin termotivasi untuk hidup dengan mengenakan hidup Kristus Yesus. Dulu saya tidak berani punya tekad untuk hidup sekudus-kudusnya. Dulu saya masih menggenggam dengan erat semua kebiasaan yang menyenangkan hati saya. Bahkan termasuk dosa. Pembenaran yang saya ucapkan selalu adalah yang penting percaya Tuhan Yesus. Nggak bakal kita bisa sempurna karena dia Allah pencipta alam semesta. Sedangkan kita manusia biasa. Oke. Dulu juga saya yakin seperti Anda ini. Nggak mungkin sempurna karena Yesus itu Allah. Jadi tidak bisa saya meneladani dia. Tapi sekarang saya mengerti. Saya salut dengan tulisan Anda yang mengatakan bahwa ini penampian tingkat lanjut. Wow, ini kalimat yang cerdas. Oke, berat ya. Menghadapinya memang berat. Plus dengan fitnah yang mengatakan saya tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, aduh. Tidak mengakui Yesus Tuhan, aduh. Tidak mungkin kita memiliki pandangan yang salah itu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Oleh karena itu saya menyimpulkan jika bukan karena uang dan ketenaran, minimal mereka yang dengan brutal dan ganas bereaksi sehingga seperti maaf ya, dalam kurung maaf hewan, seperti hewan, adalah mereka yang merasa terganggu dalam kewajaran hidup mereka di comfort zone. Mereka terusik dengan naiknya standar benchmark hidup kekristenan menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Dan bagi mereka yang kerok pendobrak kenyamanan, mereka adalah Pak Eras. Hehehe. Mereka melecehkan Tuhan Yesus justru dengan tidak mengakui bahwa Yesus adalah manusia 100%. Sama seperti anak kepala sekolah yang belajar sungguh-sungguh dan lulus dengan nilai terbaik, tapi teman-temannya menuduh, ya jelas aja bisa naik terbaik. Kan anak kepala sekolah. Jahat sekali. Munafik perjuangan nyata namanya. Kalau bukan kuasa kegelapan nggak akan mampu begitu. Iya sih. Ini ilustrasi kepala sekolah ya. Sama seperti anak orang kaya jadi kaya karena ya maklum dia kaya karena anak orang kaya. Padahal anak itu berusaha. Ini ilustrasi bagus. Ya jelas aja bisa dapat nilai baik kan anak kepala sekolah gitu ya. Pinter nih. Jahat sekali kan menafikan, menafikan perjuangan nyata namanya. Ya. Kalau bukan kuasa kegelapan nggak akan mampu begitu. Pak Eras yang bijaksana dan penuh kasih tetap kuat ya Pak. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa jemaat Bapak akan tetap mendukung Pak Eras. Saya sekeluarga tetap mendukung Bapak, bukan lewat serangan balik ke mereka, tapi melalui perbuatan kami yang mencerminkan hidup Kristus Yesus. Sehingga semoga dari antara mereka masih ada yang bisa disadarkan karena mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan sekalipun jika cuma hanya tersisa segelintir jemaat yang mendukung Bapak, yang saya kira tidak mungkin terjadi ya dalam kurung. Hal ini tidaklah penting karena yang terpenting bagaimana Pak Eras berkeadaan di mata Allah Bapa ya. Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus serta dalam penyertaan Roh Kudus. Amin. We love you in Jesus Christ. Terima kasih. Luar biasa ya tulisanmu ini, cerdas. Kamu wanita cerdas. Luar biasa. Kamu luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Dari pria usia 47 tahun. Salam Pak. Daniel pasal 7 ayat 9 dan 13.
apakah ayat tersebut hanya merupakan penglihatan di masa yang akan datang ya Pak? Saya pernah penasaran bahwa Yesus sudah di masa perjanjian lama. Lalu Kejadian 1:26 ayat ini juga saya mau tanya Pak, kalau kan di situ baiklah kita. Nah, saya pahamnya bahwa Tritunggal yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus sudah ada di masa perjanjian lama seperti kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayat 9, 13, penglihatan Daniel itu peristiwa yang akan terjadi. Yang lanjut usia memberikan kuasa kepada anak manusia. Sebab pengertian anak manusia baru ada setelah Yesus diperanakkan Bapa di perjanjian baru melalui rahim Maria. Jadi anak manusia ini menunjuk Yesus dan itu baru ada di perjanjian baru. Jadi Daniel pasal 7 itu menunjuk apa yang akan terjadi. Dilengkapi dengan Daniel pasal 2, mimpi Nebukadnezar akan adanya pemerintahan yang memenuhi jagat raya ini, ya. Itu menunjuk nanti. Lalu mengenai Kejadian pasal 1 ayat 26, kata baiklah kita, nanti akan saya jelaskan secara khusus. Tapi kita di sini sebenarnya sidang ilahi atau mahkamah ilahi. Dulu saya memahaminya ini Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi itu hanya asumsi. Asumsi karena tidak ada fakta itu asumsi. Nah sekali lagi nanti akan saya jelaskan. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 26-27, betul dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tetapi jangan lupa di ayat yang berikutnya, di ayat berikutnya, ayat yang ke-27, ya. Baiklah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah baiklah kita, tetapi di ayat 27, maka Allah tidak bareng-bareng dengan sekelompok orang atau sekelompok pribadi. Nah, berarti memang Elohim Yahweh itu pencipta alam semesta sendiri tanpa pendamping. Dan ayatnya banyak sekali. Nah, kenapa disebut kita di dalam ayat 26? Coba perhatikan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ketika kita. Tapi 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, rupanya tidak. Ketika menciptakan manusia ketika mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, itu melibatkan malaikat, angelic being, karena manusia yang diciptakan harus serupa dengan Allah. Punya kualifikasi seperti Allah. Gambar, selem, dan demoth. Demoth ini kualifikasinya, kualitatifnya, kualitasnya. Melibatkan malaikat. Tapi ketika gambar manusia yang diciptakan, gambarnya saja, selemnya itu, Allah sendiri yang menciptakan. Nanti akan kita bahas ya di episode khusus. Sampai jumpa di episode 730. Tuhan memberkati.